Jadi rencananya hari ini kita akan mempelajari Maktul, ya, Maktul untuk membuat banner, ya. Kadang kan kalau kita lihat istilahnya kita buat banner manual, ya. Kalau kita buat banner manual itu kan pasti satu-satu, ya, satu-satu dibuat satu gini ya, seperti ini. Kita buat satu, tambahkan banner buat satu. Nah, sekarang bagaimana cara membuat banner ini sekaligus banyak gitu. Nah, satu-satu itu kan kadang gini, di alat terapis THZ ya, kita buat banner seperti ini. Terus di kategori yang lain, aplikasi akuntansi kita buat lagi banner. Kalau itu manual ya, kalau manual seperti itu. Terus kalau di kategori catering kita buat lagi banner. Nah, untuk kita mungkin Bapak Ibu ini sangat merepotkan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat banner ini? Jadi banner ini gini, fungsi dari banner ini itu akan menguatkan si website kita. Karena apa? Karena apa itu menguatkan? Karena di dalam banner pada saat kita klik banner ini, dia akan mengarah ibaratnya apa? Kami nyebutnya itu link internal, ya. Dia akan mengarah ke link yang kita tuju. Nah, ini mengarahkan ke sini, ke Sampo ini. Nah, nah, kenapa saya buat ini? Sebentar. Ada. Wait, Bintang, sebentar. Jangan. Nah, maksudnya gini, kan mungkin Bapak Ibu pernah ikut Zoom saya. Kenapa kita lebih mengutamakan link internal daripada link eksternal? Ya, karena link internal itu berfungsi untuk menguatkan kategori-kategori yang lain. Contoh, ini kita mengasumsinya, kami berasumsi gini, pada saat robot Google masuk ke website kita, dia akan baca semua ini dan baca link yang ada di sini. Nah, ini ada link. Dia akan baca link ke sini, dia masuk ke link ini, dan dia masuk lagi ke, katakanlah dia masuk ke link kategori sampo, ya, sampo ini. Nah, di dalam sampo ini ternyata ada link lagi dia ketemukan. Nah, link banner juga. Nah, ini bisa kita arahkan ke tempat lain. Nah, bisa kita arahkan ke alat terapi THZ. Nah, si robot Google masuk lagi ke sini. Jadi, kalau bisa biar si robot Google-nya betah di sini. Jadi, kita main link-link seperti ini. Link internal namanya. Jadi, diharapkan jangan dulu menggunakan link eksternal. Sangat disayangkan kalau kita menggunakan link eksternal. Contoh, kita di sini kita menyebutkan, kalau mungkin Bapak Ibu pernah lihat di apa website website berita. Nah, suka kan ada di sini ada banner, terus dia link, kalau diklik dia link ke website yang lain. Nah, itu kan sama aja kita menyuruh robot Google lo keluar aja deh, kan gitu. Kalau kita buat link, dia ketemu link ini, dia akan keluar. Nah, yang dapat traffic justru website yang di luar sana. Nah, makanya kita perlukan untuk link-link internal seperti ini. Caranya dengan menggunakan membuat banner gitu. Nah, ini setiap ada saya klik di sini pasti ada bannernya karena memang di dalam waktunya tadi saya buat. Nah, ini nggak ada. Jadi nanti kita bisa tentukan banner itu nanti ada di alat terapi THZ gitu ya. Kita tentukan atau saya maunya ada dijual tanah SHM ada banner juga atau kita tentukan di pot juga ada banner. Jadi ini bebas kita menentukannya. Nanti Bapak Ibu diajari oleh teman rekan saya bagaimana cara membuat banner di tempat tertentu. Contoh kita mau tempatnya di Bapak ini mau menguatkan, katakanlah saya mau menguatkan di karpet masjid aja nih. Nah, kalau ini mau dikuatkan, tambahkan banner di dalamnya gitu. Ya. Nah, oke, Bapak Ibu, supaya untuk mempersingkat waktu, kita masuk bagaimana cara membuat banner dengan Maktul. Jadi artinya kalau kita sudah bicara Maktul, berarti kita berbicara melakukan pekerjaan yang banyak gitu ya, mungkin lebih dari 100, bisa lebih dari 200. Nah, kalau kita bicara tentang posting, kalau menggunakan Maktul berarti bisa dibuat posting yang banyak. Nah, kalau kita bicara banner berarti bisa membuat banner yang lebih banyak.
Jadi sekali upload langsung banner itu terisi semua di posting di produk kita atau di website kita. Oke, Bapak Ibu, nanti ya, saya coba dengan teman saya, eh, Mas Itang. Mohon dibuka layar dulu, cek suara. Cek, cek. Ayo, Pak. Oke, kedengaran jelas? Jelas ya, Pak? Oke, nanti coba Mas Itang di-share layarnya dulu untuk menjelaskan bagaimana cara membuat banner di dalam Maktul. Baik, silakan Mas Itang untuk memulai. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan langsung praktek membuat banner dengan Maktul ya. Baik, saya share screen dulu. Udah tampil ya screen-nya? Oke, udah tampil. Udah tampil, baik. Oke, Kang, dimulai. Ada Bentar, kendala? Oh iya. layarnya keterhalang ini. Halangin. Dikecilin aja, dikecilin. Bentar ya. Oke, semuanya kita langsung masuk ke Maktul ya. Pertama-tama kita akses Maktul kita terlebih dahulu. Yang pertama kita bikin apa namanya? Bikin ini dulu, bikin artikel dulu di sini. Kita bikin banner, judulnya ini sesuai karena kita sekarang mau bikin banner, jadi kita di sini bikin judulnya banner. Kita tambahkan. Oke, setelah kita tambahkan, kita cari apa namanya yang tadi kita buat itu artikelnya banner. Ini udah ada di sini banner. Kita pilih. Baru setelah itu kita masuk ke bagian menu banner, input banner. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu gambar yang mau kita upload sebagai banner. Kita bisa ambil di website kita. Jadi bebas ya, kita mau ambil di website kita atau kita siapkan terlebih dahulu dari Google. Berhubung saya ini sudah ada gambarnya di website, jadi kita ambil di website aja, Bro. Kita masuk ke produk untuk mengambil gambarnya. Jadi yang di sini tuh kita ambil link gambarnya ya.
gambarnya. Ini kita sekarang mau coba ambil gambar tentang catering. Catering, kita cari catering di sini. Lalu kita ambil beberapa gambar yang ingin kita jadikan banner. Copy setiap link gambarnya. Copy, kita paste ke Notepad. Oke, kita ambil beberapa gambar. Jadi semakin banyak gambar tuh semakin bagus ya. Kita ambil beberapa. Mas mau tanya, Mas. Untuk pertanyaan nanti ya. Ya. Kita lanjut dulu aja, nanti setelah prakteknya udah selesai baru kita buka sesi tanya jawab ya. Kalau ngambil gini kan lama, ada yang lebih cepat nggak? Sebetulnya sih kita bisa ambil download di Google pencarian. Tetap sama kita upload dulu di website kita untuk dijadiin link gambar kayak gini. Jadi tetap langkahnya harus dijadiin link gambar terlebih dahulu. Ambil beberapa link gambar ya. Bentar. Empat. Kita contohkan aja 4 dulu ya. 5. Ambil gambar 5 dulu. Jadi untuk gambar itu, link gambar itu jangan lupa ya, untuk maktul ini kita setiap gambar itu diakhiri dengan tanda titik koma ya. Setiap link gambar itu diakhiri dengan tanda titik koma untuk memisahkan antara gambar satu dengan gambar yang lain. Ketika kita upload ke maktulnya nanti dia terpisah nanti. Setelah gambarnya kita ambil, kita masukkan ke Notepad, baru kita copy, setelah itu kita paste di maktul di bagian gambar ini ya. Kita paste di sini. Gambar, oh ini ada yang sama ini. Nah, jadi pastiin juga jangan ada yang sama ya antara gambar satu dengan yang lain. Copy, kita paste di sini. Oke, gambarnya udah terupload di sini. Baru setelah itu kita atur di sini posisi bannernya. Di sini ada perintahnya di sini, masukkan angka 2 kanan, enter, 3 kiri, enter. Nah, baru setelah itu kita masukkan link halaman yang ingin kita tampilkan banner. Jadi kita itu mau menampilkan banner itu di halaman yang mana saja. Jadi kita atur di sini. Kita ambil contoh. Kita mau nampilin bannernya di di kategori aneka produk. Kita ambil linknya. Seperti biasa kita paste, kopikan dulu ke Notepad.
Jadi kita atur nih bannernya ya mau ditampilin di halaman mana aja. Kita ambil halaman jasa cutting laser, kita copy lagi linknya, kita paste. Oke. Setelah itu kita ambil lagi halaman mana saja yang mau kita tampilkan bannernya. Berhubung ini lama, jadi kita langsung ambil link aja ya, langsung ya sini ya. Kita kita kopikan pastekan nama websitenya, kita ketik /link produk .php. Nanti akan tampil link produknya. Jadi ini cara cepatnya nih, ambil link produknya. Kita copy halaman mana saja yang mau kita tampilkan bannernya, kita paste di Notepad. Nah, ini untuk halaman yang mau kita tampilkan banner ya. Terus kita ambil lagi link untuk ketika banner itu diklik, nanti yang tampil itu halaman mana saja. Nanti kita pilih di sini nih. Ini untuk halaman tampilan ketika banner diklik. Kita copy. Setelah itu kita paste di sini di Notepad. Jadi untuk di Notepad ini untuk memisahkan ya. Terus linknya juga kita ambil. Nanti biar gampang untuk penyusunannya gitu. Seperti biasa setiap link itu diakhiri dengan tanda titik koma ya, jangan lupa. Kita ganti dulu komanya. Ganti dengan titik koma. Refresh all. Gitu loh, Jen. Gimana sih ya? Ini udah. Mengawat itu apa loh, Pak? Setelah linknya kita kumpulkan semua, jadi baru kita pastekan di Maktul. Kita masukkan ke Maktul, ini link untuk halaman yang ingin kita tampilkan bannernya. Kita pastekan di sini. Enter. Dan link ketika banner itu diklik. Nah, ini kita masukkan lagi linknya nih. Dan kita paste di link jika diklik. Nah, di sini nih kita masukkan nih. Jadi ketika banner diklik, nah yang tampil ini halaman ini. Untuk urutannya kita klik masukkan 1, enter, 2, enter, 3, enter. Itu juga ini nggak apa-apa, 1 juga ini. Baru setelah itu kita buatkan ini image tag nanti. Jadi ini teks yang akan tampil di bawah banner. Kita buat dulu teksnya. Kita minta ke ChatGPT. Berhubung ini gambar bannernya tentang catering, jadi saya buatkan tentang catering. Buat aja nih. Buatkan saya 50 judul
tentang catering ya. Karena ini gambarnya gambar catering, jadi kita di sini buatkan perintahnya judul tentang catering. Biar kita tidak capek ngasih tanda titik komanya, jadi kita langsung aja. Dan setiap kalimat di setiap judul biar sama judul diakhiri dengan tanda titik koma. Setelah itu kita buatkan. Oke. Udah, jadi kita copy lagi judul-judulnya, itu kita copy. Kita paste di notepad. Jangan lupa kita tanda petiknya itu dibuang ya. Karena kalau masuk ke Maktul dia akan error. Maaf Mas, tanda petik itu bisa langsung dihilangkan nggak sih? Bisa ya? Bisa, ini langsung ini. Ini tanda petiknya udah hilang. Baru setelah itu kita copy. Jangan lupa ini tanda titik koma ya. Kita copy, masukkan lagi ke Maktul, ke sinonim ya. Ini banner, ada banner. Untuk setiap judul bannernya kita buat di sinonim. Jangan lupa di submit dulu. Submit. Kita masuk ke menu bagian sinonim. Kata per kalimat, kita tambah random. Ini biarin aja dulu judulnya random 1. Kita paste di sini. Yang tadi di notepad tadi ini judul-judul per per banner kita copy, terus kita paste di sini. Paste, enter. Oke. Setelah masuk ke sini kita simpan. Baru setelah itu kita masuk lagi ke menu banner, input banner. Nah, di sini udah ada nih random. Kita klik aja sini random, langsung di sini ada. Oke. Link gambarnya udah link halamannya udah jadi, judulnya udah jadi, terus ini link halaman bannernya udah jadi, tinggal kita tentukan jumlah banner yang mau kita upload di website kita. Jadi cara untuk menentukan banyak sedikitnya banner, kita bikin di susun keyword ya. Jangan lupa ini di submit dulu. Submit biar kesimpan. Susun keyword, auto generate. Baru ini kita tentukan nih jumlah postingan jumlah banner yang nanti akan tampil ya. Ini berhubung kita ini banner, jadi kita ketik aja langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Submit. Ini kita nanti akan muncul berapa jumlah banner yang akan nanti tampil ya berdasarkan keyword ini.
Jadi kalau seandainya penasaran, kita ini di copy, nanti dipaste di notepad, nanti kelihatan berapa jumlah banner yang akan nanti tampil di website. Ini setelah dibuatkan keywordnya, kita submit, kita kembali lagi ke banner, input banner, submit, baru kita lihat hasil, klik banner lagi, lihat hasil. Nah, ini baru udah jadi nih. Di jumlah banner yang nanti akan kita upload ya. Baru setelah itu kita download file CSV-nya. Kita download. Oke, udah ke-download. Filenya udah ke-download, baru kita masuk ke admin panel website kita ya. Untuk menguploadnya kita masuk ke menu gambar, kita masuk ke admin panel, terus ke master data, setelah itu kita pilih menu gambar. Menu gambar, kita pilih file input file CSV, choice file, baru kita pilih file CSV yang baru kita download tadi ya. Pilih, buka, setelah itu baru submit. Oke, kita lihat hasilnya. Ini tampilan berandanya. Terus kita klik aneka produk. Oh, enggak ada ini ya. Di link ini. Di link produk ini. Halaman ini. Nah, jadi bannernya tuh udah tampil tuh. Jadi berdasarkan link link halaman yang kita inginkan. Jadi di halaman mana saja ya kita mau tampilin bannernya. Jadi ketika diklik ini nanti akan masuk ke link produk yang lain. Kita klik lagi, nah, masuk ke produk yang lain. Jumlah bannernya itu ada kanan, sebelah kiri juga ada. Jadi semakin banyak gambar yang kita upload, semakin bagus. Berhubung ini gambarnya sedikit, jadi tampilannya cuma beberapa aja nih, ada 4. Oke. Untuk praktek buat bannernya cukup sampai di sini ya. Mungkin ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Mas, tanya Mas. Masih belum jelas yang untuk susun keyword yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi Mas. Nah, itu untuk menentukan jumlah bannernya. Buka maktulnya, Mas Itan. Nah, ini jumlah keywordnya nih. Artinya di susun keyword tadi jadi patokan nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi? Nggak mesti. Nggak mesti ya? Ya, Itu gimana Mas bebas. caranya ini? Hmm? Ini berdasarkan apa sebenarnya? Ini biar jumlah postingannya, biar ini untuk menentukan jumlah banyaknya postingan ini di sini di keyword. Ya, artinya ini loh 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini apa ya istilahnya?
ini tahunya itu kita mau gimana ya? Penyusunan ini tuh loh berdasarkan apa gitu? Ini dihitung satu, nanti apa namanya? Ini keyword awal dikali keyword utama dikali ekor satu dikali ekor dua. Jadi rumusnya seperti itu. Jadi Nah, ini walaupun ini patokan nggak gitu loh? ini patokan untuk menentukan jumlah Iya, banyaknya artinya itu. kita setiap cek banner itu menuliskan ini sebagai patokan atau bukan gitu? Nggak Enggak. mesti sih. Sebentar Pak, saya jawab sedikit Tang. Ya Jadi Pak, gini, silakan Pak. jadi seperti kita susun keyword pada maktul pada umumnya di posting. Jadi sebenarnya ini bukan 1, 2, 3 gitu ya. Sebenarnya bisa aja kita pakai di sini jasa, biaya, berarti kan ada 2, ya kan? Nah, kemudian di keyword utamanya kita pakai 2 kata, ya. Ini kita pakai 2 kata. Terus ekor 1 kita pakai 2 kata, ekor 2 kita pakai 2 kata. Jadi tidak mutlak kita harus pakai 1, 2, 3, 4 enggak. Ini bisa aja kita pakai contoh nih, kita pakai 1 terus harga. Jadi hanya kata-kata atau penentuan huruf juga boleh A, B, C, D. Jadi kalau kita hitung berarti keyword awal 2, keyword utama 2, keyword ekor 1 2, ekor 2 2. Berarti kalau kita urut kalau disubmit jadi berapa nih, Mas Itang? Di submit ini jadi Coba lihat di ini di 17. 17. Berarti ini ada 17 baris ya. Nah, ini 16. jadi tidak mutlak pakai angka, bisa juga pakai huruf bisa. Gitu, Pak. Maaf Pak, mau tanya juga ini Pak. Silakan, Pak. Itu jadi artinya gini ya, berkaitan dengan susunan keyword ini. Ya. Gimana, Pak? Orangnya? Sebentar. Gimana tadi, Pak? Siapa, Pak? Mas Rufin, Pak Mas Rufin Oke, Pak. ya gimana, Mas Rufin, ya betul. Ya, jadi Gimana, Pak? masih berkaitan dengan Hmm. susunan keyword ini. Jadi kalau misalnya kita ingin memperbanyak supaya tampilannya lebih banyak gitu, itu tinggal kita keyword yang awal 1, 2, 3 misalnya gitu. Yang kedua, yang keyword utama Tambahin. Mana, Pak? Putus, Pak, suaranya. Halo, Pak Mas Rufin. Gimana, Pak? Mas. Oke, silakan yang mau nanya yang lain. Mas Agung nih udah siap-siap nih saya lihat. Iya Pak, untuk disusun keyword itu boleh acak nggak Pak ya? Maksudnya Boleh, harus boleh. Jadi gini, susun. gitu Halo? 3, 4 gitu bisa nggak Pak? Ini bisa. Jadi gini, sebenarnya kan itu hanya susunan kata, Pak. Susunan kata atau susunan angka. Bisa aja kita pakai 1, kemudian di sebelahnya A gitu ya. Nggak ada masalah. Jadi ini hanya menunjukkan jumlahnya aja nih. Keyword awal 2, keyword utama 2, ekor 1 2, ekor 2 2. Jadi seandainya kita pakai 1, terus kita pakai lagi 210, kita pakai lagi 300, itu dihitung 3 kan jatuhnya. Gitu aja sih, Pak. Misalnya keyword awal 1, keyword utama 2, 3, gitu nggak apa-apa. Ekor Nggak apa-apa, 1 Pak. nggak apa-apa ya. Jadi kan nanti hanya tinggal total jumlahnya. Jadi yang diambil oleh si maktul, total jumlah yang di bawah sini, Pak. Coba Mas Itang ke bawah, di bawah submit. Turun. Nah, ini jumlah baris ini yang nanti yang dihitung oleh si maktul. Masalah angka atau huruf itu nggak pengaruh. Boleh angka, boleh huruf. Gitu, Pak. Pak Fatur, Resan, silakan, Pak.
Ya Pak, saya Pak. Hmm, Jadi gini Pak, tadi kan saya tanya kalau ngambil gambarnya kan tadi satu-satu itu kan betul. kalau kita ratusan kan lama Pak. Hmm, Kemarin kan diajari Pak Putra kalau mau lihat postingan kan link apa websitenya terus garis miring link produk.php hmm. itu kan muncul semua judul-judul Pak. Ya, itu linknya betul. Nah, kalau yang gambar bisa gitu nggak Pak? Jadi kita Nggak, ngambilnya mungkin dari situ kan bisa banyak gitu. Kalau satu-satu kayak tadi kalau bikin banner ratusan kan lama Pak. nggak bisa, Pak. Jadi gini, jadi bisa kita ambil. Jadi makanya dari awal kita buat maktul, waktu posting buat maktul, Bapak Ibu kan simpan gambar itu dalam satu folder, ya kan? Nah, gambar yang di folder itu aja diangkat lagi, Pak. Nah, cuman biasanya, jadi gini, Bapak Ibu, itu tadi kan yang dibuat Mas Itang itu sebagai contoh. Yang bagusnya sebenarnya, banner itu kan sejenis kayak penawaran gitu loh. Jadi tiba-tiba kita buat banner, ini lagi ada promo nih, kan gitu. Atau ini lagi ada diskon. Kalau bisa memang gambar untuk banner, eh, saran saya itu jangan sama dengan gambar produk. Karena gambar produk itu kan sifatnya dia kan bujur sangkar ya, bujur sangkar kotak gitu ya. Kotak aja dia modelnya. Nah, kalau banner umumnya dia memanjang ke bawah. Jadi itu hanya contoh aja. Nanti Bapak Ibu silakan buat gambar sendiri, nanti upload. Jadi uploadnya sama dengan waktu kita menggunakan maktul untuk postingan postingan ini judul. Jadi ngambil gambar itu sebenarnya kalau saran saya sih jangan dari gambar yang sudah ada di dalam kalau bisa. Karena apa? Supaya lebih mempercantik lagi dalam arti kalau di gambarnya itu dibuat kotak semua, itu kan nanti jadi apa? Agak-agak mirip-mirip dengan gambar produknya. Nah, ambil contoh seperti kelihatan Pak ya, saya punya Pak ya. Saya punya ini online kan usaha ya. Nah, kalau bisa gambarnya itu modelnya seperti ini Pak Ibu. Nah, manjang ke bawah seperti ini. Nah, kalau kita ngambil produk yang ada di produk sini, ini kan kotaknya bujur sangkar aja nih. Nah, lebih bagus karena posisi si gambar banner ada di kiri dan di kanan, lebih bagus dia modelnya dibuat panjang seperti ini ke bawah. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu bisa sedikit merubah gambarnya supaya gambarnya agak memanjang seperti ini. Itu lebih lebih cakep gitu loh. Kalau seandainya kita Oh iya. buat kotak gini kan nanti di sini kotak segini aja nih. Cuman kecil aja segini kotaknya. Kurang menarik. Tapi kalau gambarnya dibuat ke bawah itu sangat menarik. Gitu Itu Pak. ukurannya berapa Pak Tony yang panjang itu Pak? Tahu nggak Pak? Bebas Pak. Karena ini panjang kan Ya, nggak apa-apa. nggak maksudnya Bebas. Pak Tony punya ini nggak? Ukuran segitu tuh berapa gitu? Berapa piksel Pak? Nggak tahu. Oh, yang ini ya. Heeh, Langsung aja saya buat ini masukin. aja Pak. Saya langsung masuk sini aja nih gambarnya nih. Nah ini saya ambil sampul 5. Ini kebetulan dari produk. Kebetulan produknya memang memanjang sih. Nah, saya ngambil pixelnya. Itu buat sendiri, desain sendiri ya Pak gambarnya. Ya, ini sebenarnya sih bukan saya yang Nah, punya produk ini, Pak. Kebetulan produknya dia memanjang, jadi lebih bagus lihatnya. Ini gini aja sih, Pak. Lebih bagus di sini 400, ini 800. Ini kayaknya 2 kali dia, Pak. 2 atau 3 kali. 400 800 ya. 400 ya 800 ke bawah. Bawah 800 ya. Ya, atau dipanjangin nggak apa-apa, Pak. Lebih panjang lagi gini. Ini kan biasanya kita main di kalau seandainya kita pakai gini deh, Pak. Biar pernah apa? Kita lihat dulu pernah kalau kita lihat iklan-iklan bannernya si detik.com itu, ya ada iklan nggak hari ini dia. Nah, dia biasanya bannernya ke bawah nih, nggak, kebetulan lagi nggak ada. Dan biasanya dikasih iklan nih panjang, ini kan berita. Nggak ada lagi, nggak ada. Nah, ini nggak
Nah, gini aja Pak. Jadi ukurannya Itu kalau 200 kali 400 itu, Pak. lebih kayaknya ini kan 2,5 kali nih Pak. Kalau saya lihat. Jadi ini 400 ke bawahnya itu kayaknya 2,5 kali dia gitu. Berarti ini sekitar eh, 600 lah. Kalau ini 400, 800, 1000. Bisa Pak, 1000 ini. Jadi sebenarnya nggak ada patokan Pak, sebenarnya nggak ada patokan, tapi lebih karena kan dia membuat memanjang gini, karena memang dari susunan katanya dia harus pas terisi semua, nggak ada patokan. Jadi kalau patokan kita yang kiri kanannya aja Pak, kalau ke bawahnya bebas. Oke, Ya. ini Lagi, dengan Pak. silakan Tanya Mas juga. dari Ya, itu. Terus yang kedua, Pak. ya. Bannernya itu kira-kira kalau kita seumpama catering gitu ya, Hmm, catering hmm. yang kita tampilkan, terus linknya yang di samping banner itu sebaiknya satu nice atau lain nice Pak, gambar catering Bebas. juga atau mungkin produk lain sebaiknya yang bagus. Sebaiknya bisa ke produk lain, tapi judulnya beda. Oh gitu ya, jadi Ya, nice bukan catering ya bannernya. enggak, gambarnya catering. Nanti kan dia ada link. Contoh cateringnya apa ya? Cateringnya A. Nah, linknya larinya ke B atau ke C gitu. Tapi tetap ke catering juga, tapi catering yang Oh ya, maksudnya produk yang tetap lain. tetap tetap bulat di catering ya Pak ya, seandainya Ya betul, kita bisa. catering, linknya ya di catering juga, bukan ke ban motor gitu bukan ya, ke Ya. sama Nanti catering sih gitu ya. lebih bagus di catering dulu berapa 3 atau 4, baru nanti setelah yang kelima lari lagi ke kategori lain supaya ada sambungannya Pak. Ya. Oh Jadi jadi catering baik. 3 kali, main 3 kali catering, kemudian nanti pas yang keempatnya Bapak larikan ke kategori lain. Nanti di kategori lain katakanlah roda roda mobil gitu ya. Nah di roda Ya. mobil main tiga 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 mobil 3 roda, baru Bapak larikan lagi ke karpet masjid gitu. Jadi biar Oh muter ya, dulu Pak. 3 kali di situ, keluar, dia muter lagi di kategori lain, keluar, dia muter lagi di kategori berikutnya. Supaya robot Google itu muter-muter-muter, nanti kembali lagi ke catering lagi. Nah, itu baru bagus banget tuh. Si robot Google-nya di situ-situ aja dia muter. Muter-muter gitu ya. Mm-mm. Oh iya iya. Ya Pak, terakhir Pak, terakhir Silakan, Pak. untuk yang keterangan tadi itu Pak, itu kan tadi ngambil di chat GPT, kalau kita ganti kayak nomor aja nggak apa-apa ya, nomor Nomor apa, Pak? 1 namanya keterangan keterangan di bawah gambar. Oh, itu kan menjelaskan gambar aja sih, Pak. Iya. Oh, jadi Satu, Mas. seandainya kasih angka 1, 2 gitu nggak masalah ya Pak? Nggak masalah, tapi nggak ini, Pak. Nggak informatif. Oh Kita iya kan iya mau iya. menjelaskan gambar nih. Iya. Contoh gini Pak, kalau Bapak punya catering, katakanlah catering yang apa ya, pemisah catering itu biasanya catering snack box gitu ya, kan menjelaskan sedikit di bawahnya, mendapat apa bahasanya lah bahasa Bapak sendiri yang masalah catering. Jadi kalau 1, 2, 3 kan orang nggak ngerti Pak artinya apa nih gitu kan. Lebih bagus kasih kalimat ya 2 baris saja Pak, hanya menjelaskan si ini. Dan karena itu tulisan itu merupakan keyword juga Pak. Iya iya. Tapi kan tadi kata Bapak seandainya kita pakai kata catering, terus kok keterangannya catering, larinya ke ban mobil gitu kan Enggak, aneh Pak. itu kan hanya larinya aja Pak. Jadi, Ya larinya aja. sorry, Cuman sorry. Saya keterangannya ini ya, gitu. saya buka dulu yang ini. Saya buka si web mana saya punya. Nah ini kan cegah kerontokan rambut dengan ini. Nah, waktu saya klik ini kan dia larinya ke katakanlah ke mobil. Nah, nanti urusan si bannernya ini udah beres ya. Bannernya bener mobil lagi, bukan ini lagi gitu loh. Makanya tadi pada saat kita menentukan si mana tadi ya? Bentar ya, saya lihat dulu si banner 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 satu atau banner Pak Etang Banner 1, Pak. yang bawah sini ya. Ah, Nah, pada saat kita menentukan susun keywordnya yang penting.
bukan susun keyword di sini ini, di banner ini, input banner. Nah, ini halaman yang ditampilkan. Nah, ini kan untuk si sampo sampo ini ya. Nah, ini yang sampo. Nanti Bapak buat lagi untuk banner untuk mobil. Nah, sebenarnya ini kan semua banner linknya sampo semua nih. Ini kebetulan bebas sih sebenarnya. Jadi nanti kita buat ini link sampo semua ya. Kemudian kita buat lagi untuk mobil, untuk ban mobil kita pakai lagi untuk ban mobil semua. Terus kita buat lagi bisa buat banyak begitu Pak. Jadi tidak, ini kan hanya kalau sifatnya seperti ini, dia ada sampo, terus di sini ada produknya jual sampo, terus di sini Bu Masion apa nih, aplikasi akuntansi, terus alat terapi, terus ada skincare atau catering. Nah, ini artinya dia akan menempatkan semua sampo itu di semua kategori yang ada yang dipilih di sini. Tapi kalau mau Bapak pilah-pilah, kalau di kategori catering harusnya gambarnya catering semua, boleh. Berarti kan Bapak harus buat ini satu khusus untuk catering aja nih, linknya catering ya, terus link yang ditujunya juga catering gitu. Nah, kalau modelnya sifatnya seperti ini, berarti dia semua kategori yang dituju di sini itu muncul semua samponya. Sebenarnya sih tidak ada masalah karena itu kan hanya banner aja. Contoh di sini yang nah di sini kan ada saya pakai tadi apa tadi namanya Mas Itang? Panen cuan ya, panen cuan. Nah, kalau di panen cuan kita lihat sini. Nah, ini tadi yang udah kita buat ya. Nggak ada di sini, yang ada di jasa. Nah, kalau dipikir-pikir kan ini jasa cutting laser, bannernya catering. Nah, bisa aja nggak ada masalah sebenarnya, tapi waktu dia klik di sini larinya tetap ke sini karena di dalam maktulnya dia buat tadi dalam maktulnya link tujuannya adalah Itu mana link tujuannya tadi? bawah Pak. Nah, ini link tujuannya hanya di sampo. Ini kan bisa lebih dari satu dibuat. Jadi nggak apa-apa sih Pak. Jadi hanya niat kita itu hanya menaikkan traffic di sini. Jadi menaikkan traffic dengan mengarahkan supaya robot Google itu muter di link internalnya aja. Ini bisa ditambahkan lagi. Tambahkan lagi link yang berikutnya ya. Gitu Pak. Oke, yang ditanyakan lagi Pak. Ibu Endah atau Pak Endah? Sorry, maaf, takut saya salah. Ya, dengan Bu Endah. Ya, gimana Bu? Tadi saya lihat di situ ada bagian yang random apa ya, terus Bapak tuh ngetikin cuman AHA gitu doang, kode itu apa? Kodenya bikinnya gimana? Kok bisa dipanggil itu terus keluar apa gitu tadi? Oh, Apa gitu? itu bukan kode AHA Bu. Jadi dia hanya di kopas aja Bu, copy paste, enter gitu. Enggak, tadi cuma dua tulisan, 2 huruf, terus keluar deh. Coba Mas Itang, yang mana tuh Bu Endah tuh? Tadi ada tulisan random apa gitu. Coba Mas Itang buka layarnya. Ntar, itu buat apa namanya judul apa? Judul banner di sinonim. Tolong lihat layarnya. Coba layar, buka layar. Oh iya, sinonim itu. Di sini kan? Bentar, belum ketemu. Udah belum ini ya? Udah. Layarnya. Udah, sinonimnya aja. Sinonim. Tadi ada tulisan random apa gitu, bukan yang ini. Di sini random. Ya, tadi nulis 2 huruf terus keluar. Itu Nah, itu copy paste itu Bu. lagi copy paste. Jadi dari notepad-nya di copy, dipastekan ke sini kan ada 2 huruf doang, baru begitu enter muncul semua. Oh ya. Oh
kirain ada kode apa, ada Wahoo. Setelah Tidak. dipaste emang tidak muncul semua, tapi setelah kita enter nanti dia muncul kayak gini, Bu. Iya, Bu Enda. Tidak ada yang kita rahasiakan, Ibu. Kirain manggilnya apa kodenya. Mangga. Ya, Enggak. tanya. Itu copy paste aja, Bu ya. Ya, Oke, makasih. mangga. Silakan yang lain. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Pak Wahyudi Pak. Wahyudi. Itang keluar dulu nih. Oh ya, gimana nih? Enggak, ada apa share screen-nya dikeluarin dulu. Langsung aja Pak Serpin, Bapak. Ya udah silakan Pak. Pak siapa tadi? Pak Wahyudin. Ya. Untuk gambar bannernya itu kita masukin itu bebas ya Pak. Maksudnya kita masukin contohnya 4, 5 macam atau 6 macam, tapi nanti dia ngacak sendiri ya Pak, atau Betul. harus ada ketentuan? Ngacak Pak. Bebas, Ngacak, ya? Pak. Bapak Jadi kalau satu gambar juga bisa nanti bisa. oh, cuma 5 nanti dia ngatur sendiri ya Pak, random Betul, sendiri. Pak. Untuk contoh cuma ambil 5 atau 6 aja cukup gitu. Nanti dia ngacak sendiri ya Pak. Betul Pak. Dia random jatuhnya nanti. Menyesuaikan jumlah yang kita bikin berarti ya, menyesuaikan jumlah yang berapa yang kita bikin. Ya, yang waktu kita buat di ini auto generate tadi. Di sinonim itu ya Pak. Di Auto apa, generate. di keyword ya? Di keyword ya. Nah, betul, di keyword auto generate keyword. Oh. Dia Oh, menyediakan gitu. di situ, Pak. Pokoknya memenuhi jumlah itu tapi enggak ya, maksudnya kita cukup ambil 6 atau 7 kali cukup, nanti ngacak sendiri deh ya Pak ya. Ya, betul. Jadi nanti ada kemungkinan ada yang kebagian sama gitu, satu page atau satu halaman itu ada yang sama. Iya, Bisa, iya. bisa seperti Tapi itu. Oke. sama juga nggak masalah bagi Google tetap dirayapi ya Pak. Ya, kan gambarnya yang sama, tapi kan judulnya pasti beda karena udah kita sinonimkan. Oh iya, judulnya udah dibuat beda. Oh oke, kalau gitu Pak. Makasih Pak Tony. Baik Pak Wahidin. Silakan Pak Fatur lagi nih, raise hand lagi nih. Siapa? Silakan Pak. Itu yang link yang ditampilkan Betul. sama link yang dituju itu bebas ya Pak ya? Jumlahnya berapapun bisa ya Pak ya? Bebas, tapi jangan banyak-banyak juga Pak. Ada batasannya nggak Pak? Berapa gitu? Batasannya kami belum menemukan. Karena gini, tadi saya coba terus terang aja, saya coba semua link yang ada di website saya. Dan dia tidak mampu. Contoh gini, memang saya kan harus tahu juga nih sejauh mana sih kekuatan dia gitu kan. Contoh di website saya ini online kan usaha, terus di sini kan suka kita punya ini nih link produk. Nah ini kan muncul semua nih, semua link yang ada di kita Pak. Ya, Nah, ini kan udah saya punya ini sudah sekitar 5.000. Jadi kalau cuma 100 sih masih kuat Pak. Jangan sampai ribuan gitu. Jadi bisa juga tadi seperti teman saya tadi jelaskan, kalau seandainya Bapak Ibu pada saat buka ininya bolak-balik gitu ya. Jadi contoh, sebenarnya kan gini, bahasanya tadi itu saya mau buat banner, katakanlah gambarnya ABC ya. Saya mau buatnya di sini ya, di kategori jual tanah sah SHM. Nah ini saya kopikan ya, saya masukkan ke maktulnya. Terus saya juga nanti untuk gambar ABC ini saya mau masukkan di mebel kayu. Bisa kita pilih gitu Pak. Baru kita masukkan ke maktulnya gitu kan. Nah, daripada Bapak milih-milih begini, tadi teman saya sudah menjelaskan tadi, bisa aja kita pakai di sini. Mendingan kita pilih di sini aja gitu di link produknya. Kan kebetulan ini kan punya saya ini udah hampir 6.000. Jadi Bapak Ibu kalau punya sedikit kan udah ketahuan nih, oh ini saya maunya di sini nih, di daerah jual sampo atau di bagian pembuatan iklan online, strategi iklan gitu ya. Nah ini bisa dikopi-kopikan seperti ini. Tapi kalau kekuatannya sih, kalau bisa jangan sampai 100 sih Pak. Karena mempengaruhi kinerja webnya juga. Jangan sampai nanti orang buka nge-lag. Kalau begitu nge-lag kan orang tinggal Pak. Ya kalau bisa paling ya 20 atau 30 cukup Pak. Saya pernah nyoba nih Pak, yang ditampilkan 20,
Kemudian yang di 7, 20 itu saya putar aja, saya bikin grup gitu ya, saya putar itu dalam misalkan Bekasi, misalnya jual apa SEO Bekasi, saya kumpulin Bekasi menuju ke SEO Jakarta. Ya, SEO betul. Jakarta nanti saya bikin lagi menuju ke SEO Bogor. Betul. Terus muter terus gitu, Pak. Nggak Tapi apa-apa. ada beberapa yang diklik itu nggak muncul ininya, Pak, nggak muncul bannernya, Pak. Waktu itu saya tanya saya chat ke tim teknis, katanya gambarnya kurang banyak. Apa betul gitu, Pak ya? Kalau banyak sih nggak juga sih, Pak. Karena kan tadi saya katakan gambar itu akan ada kemungkinan ada gambar yang sama di halaman yang sama gitu. Jadi dia Iya, tetap ambil gambar itu, cuman dia di random aja. Kita nggak bisa menentukan gambar A di post di banner A, gambar B di banner B nggak bisa menentukan. Dia akan random sendiri. Karena tujuan kita memang bukan untuk ngejar bannernya, yang tujuan kita itu menaikkan traffic si websitenya. iya, Gitu, Pak ya. iya. Oh, berarti nggak pengaruh gambar, Pak ya? Nggak pengaruh, Pak. Yang Oh, penting, berapapun bisa yang ya. penting judulnya disinonimkan, Pak. Jadi artinya judulnya itu harus beda karena apa? Karena banner pun kita bisa inspeksi. Lebih bagus diinspeksi sebenarnya. Karena apa? Judulnya kan si keywordnya kan udah beda. Diinspeksi aja Iya. kalau ada banner, tambahin aja biar kekuatan trafficnya naik lagi gitu, Pak. Jadi itu salah satu dari teknik kita untuk optimasi, Pak. Oke, Pak ya. Iya, Pak, paham, Pak. Silakan, Maksud, Pak. Pak Tony, Wahyudi, Pak. Silakan, Pak. Tadi jadi menarik, maksudnya banner yang diinspeksi itu halaman web yang mananya, Pak? Jadi gini, saya tunjukkan aja, Pak ya. Saya langsung masuk aja, Pak ya. Iya, Pak. Oke. Sekalian. Oke. Nah, ini kan ada banner nih. Bukan. Saya pilih dulu kategorinya. Pilih kategorinya, di sini ada banner. Nah, ini aja, Pak, diklik kanan, copy link address. Langsung masuk ke Google Console ya, Pak? Nah, betul. Nah, Google Console. Kenapa ini saya bilang bagus banget untuk dioptimasi? Bapak tahu, Pak, kira-kira kenapa ini bagus, Pak? Kalau saya bilang. Belum, Pak. Itu bagus karena apa? Keywordnya panjang banget. Oh, iya. Iya kan? Dan itu akan ikut menaikkan traffic juga. Nah, begitu ini kita inspeksi, si Google akan masuk ke sini, begitu dia baca ini, kok malah nge-link ke tempat lain. Nah, si Google lari lagi ke tempat yang kita tuju link itu. Nah, karena apa? Inspeksi itu kan dari awal kita menyebutkan, inspeksi itu memperkenalkan kepada Google, hai Google, ini punya produk saya ada ini, banner saya ada ini, tolong dong diindeks kan gitu. Nah, pada saat diindeks, si robot Google itu ikut ke sana. Begitu dia baca, ternyata ada link kemana dia? Oh, ini linknya ke produk lain. Dia baca lagi ke produk lain. Itu harus diinspeksi sebenarnya menurut saya sih. Oh, baik. Jadi tadi copy address-nya aja Pak di foto tadi ya? Di banner copy address aja ya, Pak? Klik kanan, copy link address gitu aja. Sama kayak apa biasa kita buat, Pak. Ya. Bisa juga diklik aja, boleh diklik aja, masukkan ketemu sini. Ini aja yang diinspeksi gitu. Bagian sini boleh aja sama. Iya. Ya. Oke, ada yang lain, Pak? Tanggung, Pak, saya pengen inspeksi. Terus terang, Pak, saya walaupun website saya ada, tapi saya nggak pernah inspeksi, Pak. Bingung deh. Bapak-bapak hebat-hebat inspeksinya karena 100 hari. Pak Tony mau tanya lagi. Silakan, Bu Endah. Ya nih, saya Kak belum punya produk yang buat jual-jualin punya orang ya, masih punya sendiri. Ceritanya pengen ngontrakin rumah gitu. Kalau ngontrakin rumah kan gambarnya paling 10 gitu. Terus misalkan itu kan sampai ratusan gitu-gitu, boleh nggak diulang-ulang? Jadi cuma namanya aja yang beda, boleh nggak? Bisa. Nggak duplikat gitu.
gitu sama Nggak, kalau gambar nggak ada masalah, Bu. Gambar itu duplikat nggak ada masalah. Yang masalah kalau judulnya yang duplikat. Karena yang dibaca oleh si Google, yang dibaca si Google kan sebenarnya ini yang bagian kita tadi kita gini. Ini kan kita daftarkan, Bu, yang bagian sini. Ya, kita daftarkan ke Google. Nah, yang dibaca sama si Google ini bagian ininya aja, Bu. Dia tidak akan baca gambar, dia hanya baca ini sama deskripsi dalamnya, isiannya. Gambarnya dia nggak baca. Makanya diharapkan judulnya itu jangan ada yang sama. Judul ininya. Nah, bagaimana cara membuat ini supaya tidak sama? Maka kita perlukan sinonim. Jadi di sinonim itu nanti kan hasilnya pasti beda-beda, Bu. Nggak mungkin sama. Gitu, Bu. Oh iya ya. Nah, Soalnya gambarnya saya kayak paling motor rumah tuh 10 biji gitu. apa-apa. Satu aja bisa, Bu. Oh iya. Satu gambar gitu ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya bisa aja. Contoh gini, Bu. Saya punya produk, katakanlah test kit alat uji boraks gitu ya. Nggak mungkin ada lagi gambar yang lain, Bu. Cuman satu aja pasti punya saya. Cuman target saya itu seluruh Indonesia gitu ya. Nah, itu aja gambar saya cuma satu. Memang produk saya cuma satu itu, mau dia nggak ada gambar lain gitu. Bisa. Yang penting judulnya disinonimkan dan deskripsinya disinonimkan untuk posting ya. Tapi untuk banner, yang penting yang ininya disinonimkan. Kan? Judul ininya, judul gambarnya. Gitu. Iya ya. Makasih. Bu, Marga. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau masih ada. Mas Itang, masih ada yang mau disampaikan? Silakan. Cukup sih, Pak. Boleh sekalian, Mas Itang, kalau memang sudah, silakan ditutup, Mas Itang. Udah ada pertanyaan lagi kah nih? Tanya, Pak. Menik. Oke. Bapak Ibu, terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada. Tanya Pak Tony. Silakan. Pak Endang nih, baru nongol. Iya, pandang Pak Tony. Mangga. Kemarin saya WA belum dijawab. Mana? Mengenai itu Pak Tony, link di deskripsi Maktul Pak Tony. Coba dibuka dulu dah. Link deskripsi Maktul. Iya. Deskripsi Maktul. Oh, udah. Ada linknya itu, link untuk apa? Bapak punya Pak? Di situ di tampilannya itu nggak ada keterangan apa-apa, hanya polos aja gitu loh. Cuman ada 2 kotak check mark. Oh. Tapi tidak ada tampilan, tidak ada keterangan ini check marknya buat apaan. Nggak usah dipakai sih Pak, nggak usah Pak. Check marknya nggak usah dipakai. Nggak usah dicek, nggak usah. Itu check mark nggak usah dipakai. Udah nggak dipakai lagi itu. Oh, nggak fungsi, tapi linknya masih fungsi Pak. Kalau linknya. Iya, linknya nggak apa-apa, ceknya nggak usah dipakai. Bisa. Oke, baik. Ya, makasih Pak, itu aja. Mangga Pak Endang. Pak, satu lagi Pak. Silakan Pak Mardianto, ya silakan Pak. Untuk yang di Mas itu kan ada urutan tuh, urutan. Satu, itu isinya berapa ya? Saya kadang-kadang isi 1, 2, 3, 4, 5, kadang 1, 2, 3, 4, 6. Itu fungsinya apa ya Pak ya? Urutan mana Pak? Urutan yang di keyword. Keyword, iya benar keyword. Ini Pak. Bukan di keyword, di apa namanya? Di sinonim. Oh, sinonim. Iya. Di mana ya? Di banner. Banner. Iya benar, sama banner. Iya banner di bawah tuh. Nah, itu ada urutan. Nah, itu. Bawah itu ada. Urutannya. Ya, ini urutan ini. Ini isinya apa ya Pak? Saya agak lupa ini. Urutan jadi sebenarnya kan kita mau pakai yang urutannya kita pakai 1, 2, 3. Jadi apa ya? Yang paling atas, yang tengah, yang bawah gitu kan. Nah, ini kita pakai satu aja, Pak. Jadi kalau kita pakai satu itu dia random. Lebih bagus satu aja sih. Oh, satu aja. Tapi munculnya berapa nanti di kanan kiri itu?
Ya, kanan kirinya tetap. Jadi coba tadi ini kita lihat langsung aja ya. Mana tadi si yang cuan-cuan dan cuan ini. Produknya tadi di kategori apa aja tadi, Tang? Biasa Nah, ini. laser itu. Oh, urutannya berarti ini harus karena satu nih ya, Mas Itang. Ya satu itu pakai satu, Pak. Nah, berarti itu pertanyaannya tadi Mas Itang. Kalau ini, kalau seandainya dikasih 2, 3, 4, 5, maksudnya jadi apa? Ya, pengaruhnya apa tuh? Apakah Sebetulnya sih cukup satu aja. Oh, satu aja. Nah, oh, berarti nanti untuk produk lain buat maktul baru berarti ya? ya. Tapi kadang kan ada yang muncul 2, ada yang 3, kadang ada yang muncul 1 gitu. Pengaruh dari sini bukan? Di atas itu 2, 3 tuh. Enggak, 2, 3 itu kiri kanan. Oh iya, itu kan atasnya 2, 3, Pak. Oh, kalau yang itu yang urutan itu 1 aja ya? Satu aja, Pak. Kalau 2, 3 ini Oke, kan oke. kiri kanan nih. Oh iya, kalau itu tahu. Iya. Nah, kalau mau pakai kiri dengan angka 2, kalau pakai kanan angka 3, kalau mau dibuat kiri kanan berarti angka 2 dan 3. Itu aja. Ya. Kalau ini satu aja, Pak, biar random nanti ganti-ganti dia. Oh. Iya. Tapi tampilan yang di kanan dan kiri itu bisa berapa banner gitu? Gimana, Pak? Yang tampilan di kanan kirinya halaman itu kan ada yang kadang ada tampilan ada yang 2, ada yang 2 banner, ada yang 3 banner gitu. Kita lihat. Tadi di mana aja nih? Apa cuma tampil satu kanan kiri? Ya ada 2, ada yang 3. Makanya dia mainnya di random, Pak. Oh, bukan. Oh, itu ya. Itu pokoknya itu angka 1 aja ya enggak? Satu aja. Jadi enggak melulu kalau satu dibuat hanya satu di kiri, satu di kanan, enggak. Dia tetap itu hanya menyatukan dia jadi random jatuhnya. Jadi niat kita sebenarnya terus terang aja. Jadi kita bukan niatnya mau buat mempercantik-cantik di website, tapi niat kita di sini untuk menaikkan traffic si websitenya. Jadi biarkan aja seperti ini, tapi ya kita ikut aturan aja. Kalau pada saat nanti Bapak Ibu bisa lihat pada saat si bannernya Bapak Ibu naikkan di website, itu trafficnya bagus. Dan nanti silakan Pak. Oke, Pak. Cukup, Pak. Ya, Pak. Tahu, Pak. Makasih, Pak. Oke, Mardianto. Pak Tony. Silakan Pak Mas Rufin. Tadi jadi kesimpulannya itu untuk yang halaman yang dituju, terus gambar, nah itu berapa gitu ya untuk ukuran, untuk apa standarnya gitu Pak ya. Artinya biar tidak terlalu berat juga biar tidak terlalu sedikit. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banner ini kan nanti kalau kita ini masanya dipakai berapa lama, terus nanti kan rolling Pak ya. Ini misalnya pekan ini atau bulan ini itu ukurannya seperti apa? Nanti kita bikin lagi banner ini kita pasang lagi. Ada sendingan dari Pak Putra itu dihapus dulu diganti yang lain itu gimana? Cara merollingnya itu seperti apa gitu Pak? Dihapus dulu baru dibuat baru lagi. Dihapus atau bikin baru lagi. Nanti kan yang sudah kita bikin bisa dipasang lagi kan Pak ya? Oh, itu banner itu gini sebentar. Sebentar. Yang pertama dulu ya. Yang pertama pertanyaannya tadi kita standarnya pakai mainnya di 10 aja Pak. Itu masih tanggat ya? 10 udah banyak 10. Udah banyak ya. 10 link sama 10 tujuan halaman. Tujuan halaman. Oke, itu udah bagus ya. Kemudian tadi gambarnya Pak. Ya, silakan. Gambarnya juga 10 ya? Bisa 10, sebenarnya di bawah 10 juga bisa. Paling nanti dia ada ketemu gambar yang sama. Artinya tidak harus dipaksain juga 10 gitu. Tapi kalau memang ada 10 ya bagus gitu Pak. Ya. Nah, terus yang berikutnya tadi adalah bagaimana kalau si bannernya di rolling istilahnya gitu Pak ya. Iya.
Bentar, saya cek dulu. Banner. Nah, di rolling itu gini, Pak. Jadi, belum tampil ya. Pak. Belum tampil, sorry. Belum saya share. Nah, di sini kan gini, Pak. Sebentar, ada suara. Sebentar, saya mute dulu sebentar ya, Pak. Maaf. Nah, artinya gini, di sini bisa kita rolling. Ini bisa kita nonaktifkan, Pak. Kalau seandainya Bapak, kan ini ada gambarnya banyak nih, Pak. Katakanlah Bapak punya di sini gambar, kalau saya punya kan ada 16. Nanti kalau Bapak punya ada yang 20 atau 50 gitu ya. Di rolling itu bisa nanti yang ini sudah berapa kali nih. Ini saya nonaktifkan aja di cek tidak ditampilkan. Nah, kan ini cek jika ditampilkan. Nah, ini checklistnya kita tutup aja dulu. Submit. Gitu ya. Nanti yang tampil yang lain, Pak, di sana. Ini nggak muncul lagi. Ya. Nah, atau gini, biasanya ya, yang umum yang kita lakukan, seandainya Bapak punya banner untuk promo, gitu ya. Contoh kemarin karena menjelang bulan puasa, Bapak ada promo nih untuk catering seperti ini. Nah, tapi setelah bulan Ramadan kan nggak promo lagi. Nah, Bapak tutup. Oh, iya. Jangan dihapus, ditutup aja. Takutnya nanti Bapak ada promo lagi nih bulan-bulan kapan. Ini tutup dulu. Nanti kalau ada promo lagi, tinggal Bapak nggak perlu posting lagi. Sayang kalau dihapus, Pak. Karena apa? Kalau sudah diinspeksi, dihapus lagi kan dari nol lagi. Nah, tapi kalau ditutup gini, ini tetap sebenarnya di Google itu masih terdaftar. Cuman di tampilan kita itu udah nggak ada gitu. Udah kita tidak tampilkan gitu. Jadi bagusnya nanti kalau mau di rolling, mainnya di sini aja, Pak, checklist. Iya, Pak. Ya itu, Pak ya. Iya, Pak. Oke. Silakan, Pak. Yang lain kalau masih ada. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri acara kita hari ini. Ini ada chat. Saya baca chat dulu ya sebentar Bapak Ibu. Di sini ada chat. Kebanyakan rekamannya. Izin minta rekamannya. Oke. Rekamannya nanti kami akan bagi ke grup yang tadi kami bagi link untuk Zoom-nya. Cuman mohon maaf kalau agak lama karena apa? Setelah Zoom ini saya akhiri, biasanya Zoom itu akan konversi videonya. Setelah konversi videonya mungkin memakan waktu sekitar setengah jam. Setelah itu saya akan upload ke YouTube. Nah, di YouTube juga kadang-kadang dia memakan waktu lumayan. Nah, baru saya share gitu, Pak. Jadi nggak langsung saya kasih karena memang ada prosedur seperti itu di Zoom dan di YouTube. Gitu, Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang kami dari pembicaraan kami. Mohon dibukakan maaf. Dan untuk mengakhiri ini, kami sampaikan, saya kembalikan kepada Mas Itang untuk penutupnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Tony dan rekan-rekan semuanya. Cukup sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tony. Ya, makasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih semuanya. Izin lab Bapak Ibu.